wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah pilihkan diri-diri kita untuk menjadi golongan muslimin yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Golongan orang-orang yang seluruh umatku, kata beliau, akan masuk ke dalam neraka, akan masuk ke dalam surga kecuali yang menolak. Maka siapa yang menolak, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasul alaihi salatu wassalam, dialah yang akan masuk ke dalam jannah surga Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat, ingkar, tidak mau mengikuti Rasul, maka itulah orang yang menolak masuk ke dalam jannah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan sebab kita sebagai muslimin, Allah masukkan kita ke dalam surganya, amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini kelihatannya banyak tamu di antara kita, maka tentunya kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, nazaltum sahla. Selamat datang kepada para tamu, duyuf, zuar di ma'had yang kita cintai ini, Ma'had Dhiya'us Salaf, yang kita sangat berharap kepada Allah mudah-mudahkan terpancar dari sini cahaya sunnah, lahir dari sini golongan orang-orang yang membela sunnah, mendakwakan sunnah, dan mudah-mudahan kita yang berada di dalamnya dimatikan di atas sunnah sehingga menjadi sebab masuk ke dalam jannah. Di malam hari ini, sebagaimana kita janjikan, kita akan membacakan beberapa pernyataan Ustadz Abu Taubah yang disampaikan di majelis terakhir beliau. Namun sebelum kita sampai pada hal tersebut, dengan pertimbangan adanya beberapa zuar yang kita sampaikan tadi, selamat datang kepada mereka, maka tentunya kita senang kedatangan tamu-tamu yang mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada mereka untuk bisa cinta kepada sunnah, di mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab keselamatan. Tidaklah ada orang yang selamat
melainkan mereka apabila mau menempuh jalan sunnah. Karena tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku mereka akan masuk ke dalam surga kecuali yang menolak. Maka yang menolak, siapakah yang menolak wahai Rasul? Orang yang taat kepadaku, mereka itulah yang masuk ke dalam surga. Dan mereka yang tidak mau mentaatiku atau bermaksiat, maka itulah yang menolak. Manusia di dalam mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi 3 golongan yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah, yang selalu kita meminta kepada Allah hidayah kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami hidayah kepada siratal mustaqim. Hidayah, petunjuk, datangnya hanya dari Allah. Di mana hidayah yang kita minta ada 2 perkara. Hidayatul irsyad wal bayan, dan hidayatul taufiq wal ilham. Hidayah yang kita minta hidayatul irsyad wal bayan, yakni hidayah ilal Islam. Hidayah sebelum kita mengetahui tuntunan Rasul, sebelum kita mengenal Islam dengan benar, maka kita mohon kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang benar tersebut. Ini satu perkara. Ketika kita sudah tahu, tetap wajib bagi kita meminta hidayah kepada Allah. Jenis yang kedua, hidayatul taufiq wal ilham, yang disebut hidayatu fil Islam. Hidayah taufiq wal ilham wahia hidayatun fil Islam, yaitu hidayah setelah kita menjadi seorang muslim. Hidayah setelah kita mengenal jalan yang benar, jalannya Rasul. Kita minta kepada Allah diberikan taufik, yakni diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk kita bisa melaksanakan, mengamalkan, mengikuti dan berpegang teguh dengan tuntunan yang benar tersebut. Inilah hidayah yang kita minta. Di mana di dalam perjalanan manusia mengikuti jalan Rasul ini, manusia terbagi menjadi 3. Yang kita minta hidayah kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus, itulah jalannya para Rasul, jalannya orang-orang yang jujur. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Siapakah orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka? Allah terangkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59 atau ayat yang ke-69. Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasul, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Orang yang berjalan di atas siratal mustaqim, jalan yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin. 4 golongan, yakni golongan para nabi, kemudian golongan siddiqin, orang-orang yang jujur dengan keimanannya, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, mati karena ingin menegakkan syiar la ilaha illallah agar tinggi di langit dan di muka bumi ini, wassalihin, dan golongan orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu dan mau mengamalkan ilmu tersebut. Wa hasuna ulaika rafiqa,
maka mereka itulah sebaik-baik teman, pendamping. Jalan yang kita minta, Shiratal Mustaqim, adalah jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur. Dan masuk kategori pertama orang yang jujur adalah para sahabat radhiyallahu anhum, yang Allah sifatkan di dalam beberapa ayat, ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur dengan keimanannya, yang telah Allah uji dengan ujian yang bertubi-tubi, namun tetap kokoh di atas keimanan dan jalannya Rasul. Jalannya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, orang-orang yang mati syahid dengan sebenar-benar jihad, bukan jihad menurut anggapan mereka, namun jihad yang dibenarkan syariat, yakni dalam rangka menegakkan kalimat la ilaha illallah dan syiar serta konsekuensinya menjadi tegak dan tinggi di muka bumi ini. Dan golongan orang-orang soleh, bagaimanakah sifat mereka itu? Yaitu sifat mereka adalah sifat pertengahan di antara dua golongan yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan golongan orang-orang yang engkau murkai. Dikatakan oleh ahlu tafsir, mereka adalah humul ladina ya'lamunal ilma wala ya'malu bih, walam ya'malu bih. Mereka orang-orang yang mengetahui ilmu agama, telah sampai pada mereka hidayah, bayan wal irsyad. Hidayah mengetahui jalan yang benar, namun mereka tidak mau mengikuti. Di mana tokoh pertama adalah golongan orang-orang Yahudi. Ini golongan yang sesat pertama, orang yang telah tahu ilmu agama namun tidak mau mengikuti dan mengamalkan. Dan golongan yang sesat kedua, waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang menyimpang atau sesat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beramal, amal ibadah, niatan ikhlas, namun tidak didasari dengan tuntunan dari Nabi SAW ataupun juga pendahulu yang soleh di antara mereka. Di mana pelopor pertama adalah golongan orang-orang Nasrani, yang mereka senang beramal namun tidak ada tuntunan dari nabinya. Adapun Shiratal Mustaqim adalah mereka orang-orang yang terkumpul padanya dua penggabungan, ilmu dan amalan. Tidaklah sampai ilmu kepada mereka. Afan, suaranya di belakang kecil. Mohon ta'awunnya Abu Ihsan, jazakumullahu khairan. Mana Abu Ihsan? Jazakallahu khairan. Pelopor pertama adalah orang-orang Nasrani, yang mereka senang beramal, tidak ada tuntunan dari para nabi. Sehingga Allah sebutkan amalan mereka disebut amalan bid'ah, karena tidak ada tuntunan. Sebagaimana Allah nyatakan tentang ruhbaniyah, sifat menjadi menjadi biarawan, biarawati. Allah sebutkan dalam ayatnya, warahbaniyatun ibtada'uha wama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dan amalan ruhbaniyah, tabattul, seorang menjadikan kita tidak menikah ini merupakan ibadah, karena bisa konsentrasi ibadah, tidak terganggu dengan syahwat dan seterusnya. Ini adalah ibtada'uha, amalan yang mereka ada-adakan, kebid'ahan yang mereka ada-adakan. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha.
berarti mereka orang-orang yang senang beramal tidak ada tuntunan, itulah amalan bid'ah. Shiratal mustaqim di antara kedua perkara tersebut, yakni mereka mengetahui ilmu dan mengamalkannya, dan tidaklah mereka mau beramal melainkan dengan ilmu, melainkan kalau ada ilmunya. Itulah jalan shiratal mustaqim. Sehingga walhamdulillah salafuna saleh menjadikan prinsip utama orang yang mengikuti jalan shiratal mustaqim. Dikala dahulu tidaklah dikenal di zaman Nabi kecuali muslim dan kafir. Ada orang-orang munafik dirahasiakan. Kemudian muncul pada generasi berikutnya masing-masing mengaku muslim, ternyata ada kemunafikan. Muncul tadi penyimpangan-penyimpangan amalan yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dimunculkan istilah sebagai jalan muslim yang benar, yakni ahlus sunnah. Mereka ahlus sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul. Itulah Islam. Kemudian dimunculkan berikutnya ketika banyak orang mengaku ahlus sunnah, namun ternyata sunnahnya tidaklah merujuk kepada pemahaman sahabat yang mereka disebut al-jamaah. Maka dicetus atau dimunculkanlah istilah ahlus sunnah wal jamaah, yakni mereka adalah golongan orang-orang yang mengamalkan agama ini dengan tuntunan sunnah Rasul, dengan sunnah Rasul dan dengan pemahaman para sahabat salafus saleh. Ahlus sunnah wal jamaah diterangkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ahlus sunnah wal jamaah, kalau sunnah jelas mengikuti sunnah, jamaah kan harusnya banyak. Namun kenapa kadangkala orang satu orang bisakah dikatakan ahlus sunnah wal jamaah? Ya, satu orang tetap dikatakan ahlus sunnah wal jamaah kalau dia berada dalam prinsip mengamalkan Islam dengan dasar sunnah dan pemahaman jamaah para sahabat. Kenapa mereka dikatakan jamaah? Li'annahum yulhaquna bi jama'atis sahabah radhiyallahu anhum. Dikarenakan mereka digandengkan dengan jamaah, yakni para sahabat Nabi. Karena mereka lah yang disebut al-jamaah. Setelah muncul masing-masing mengaku ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, ternyata dilihat amaliyahnya kok beda-beda ya. Satu saling menyalahkan, satu bahkan saling membenci, satu saling memusuhi, bahkan bunuh-membunuh. Apakah Islam seperti ini? Tentu tidak. Maka para ulama untuk membedakan hal tersebut, dimunculkanlah istilah as-salafiyun, yakni mereka ahlus sunnah wal jamaah, mereka muslimin ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti generasi salaf mereka, yakni para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Barakallahu fikum. Ketika muncul istilah-istilah banyak orang mengaku salafiyun, mereka memakai pakaian salafiyun, maka dilihat adakah prinsip-prinsip agama ini pada mereka atau tidak. Adakah prinsip-prinsip agama pada mereka atau tidak, yakni prinsip-prinsip yang ditegakkan dalam kaidah-kaidah yang dipegang oleh ahlus sunnah wal jamaah, oleh salafiyun atau tidak. Hingga akhirnya di sana ditegakkan adanya pembahasan al-jarh wa ta'dil. Pembahasan al-jarh wa ta'dil untuk meneliti apakah orang ini benar-benar di atas sunnah, di atas pemahaman salaf atau tidak. Yang tidaklah semua orang boleh berbicara jarh wa ta'dil, walaupun bergelut dengan hadis-hadis Nabi.
sebagaimana dinyatakan oleh Fadilatul Syekh Rabi' hafizahullah dalam kitab yang kemarin lembarannya difotokopi belum sampai kepada kita, sehingga barakallahu fikum. Maka di sini diterangkan oleh Fadilatul Syekh Rabi' hafizahullah taala, maka beliau menyatakan di dalam risalahnya bahwasanya tidaklah semua, laisa kullu man yashtaghilu bi ahadits, tidaklah semua orang yang dia itu bergelut menyibukkan diri dengan hadis-hadis Nabi, bi ilmil hadis ataupun dengan ilmu hadis, wa huwa min ahlil jarhi wa ta'dil, dia bisa digolongkan orang yang ahli mengetahui ilmu jarh wa ta'dil. Bal inna lil jarhi wa ta'dil ahluhu, bahkan jarh wa ta'dil ini memiliki orang yang membidangi secara khusus, fi kulli zamanin wa makan, di setiap zaman dan setiap tempat. Ya'rifuna bi'ilmihim wa nushihim wa atharihim fil muhafadhati ala sunnati nabawiyah, yang mana yu'rafun, mereka diketahui, dikenal dengan keilmuannya sebagai ulama, wa nushihim, dan kejujuran mereka, ketulusan mereka ketika menasehati seseorang, ingin meluruskan, bukan karena hawa nafsu, bukan karena sentimental, kebencian, keirian hati, dan dengki kepada orang yang dinasehati. Wa atharihim, dan juga asar perjalanan mereka di dalam muhafadhah ala sunnah, memelihara sunnah nabawiyah, wa difa'i anha wa tasaddi liman harabaha wa raddi alaihim, dan juga membela sunnah serta membentengi sunnah terhadap orang-orang yang ingin memeranginya dan membantah orang-orang yang memusuhi sunnah tersebut. Walidzalika, oleh karena itu, kanu ulama al-jarhi wa ta'dil hum a'immatus sunnah, hum a'immatus sunnah. Oleh karena itu, jadilah mereka para ulama yang menggeluti jarh wa ta'dil, mereka adalah menjadi imam-imam di dalam sunnah ini. Fi kulli zamanin wa makan, di setiap zaman dan setiap tempat. Wa ilaihim yarji'un nasu fi ma'rifati dinihim wa fahmi manhajihim, dan kepada mereka lah, kepada ulama jarh wa ta'dil, manusia kembali untuk mengenal agama yang benar mana sih, karena sudah banyak ajaran. Ini ngaku salafi, ini ngaku ahlus sunnah, ini ngaku ajaran Islam, mana yang benar. Wa fahmi manhajim, dan memahami manhaj, metode di dalam mengajarkan dan membawakan ilmu ini. Wa ilaihim yafza'un nasu fi waqtin nawazil wal fitani wal mihan, dan kepada mereka manusia kembali di dalam masa-masa terjadinya peristiwa-peristiwa, fitnah-fitnah dan ujian-ujian. Maksudnya, kata Syekh, wal maksud huna, yang dimaui adalah anna lil jarhi wa ta'dil ahlahu, bahwasanya jarh wa ta'dil ini memiliki ahlinya, orang yang membidangi secara khusus. Lidzalika dzakarul ulama, oleh karena itu disebutkan oleh para ulama syurutan, syarat-syarat, liman tasadda li hadzal bab, yakni syarat bagi orang yang ingin terjun dalam bab jarh wa ta'dil. Faqad dzakara ghairu wahidin min ahli hadis, dan telah disebutkan oleh tidak cuma satu dari kalangan ahlul hadis. Apa di antara syaratnya? Bi annal jariha wal mu'addil, bahwasannya orang yang ingin terjun dalam jarh wa ta'dil, orang yang melakukannya, la budda, harus, syaratnya pertama, ayyakuna adlan, menjadi orang yang adil.
menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Orang yang dikenal lurus agamanya, betul-betul di atas sunnah. Wa ayyakuna wara'an, orang tersebut memiliki sifat wara' yang kedua. Apa itu wara'? Wara' adalah tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah. Orang tersebut meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya di akhirat. Apa hal yang tidak bermanfaat di akhirat? Di antaranya ghibah, membicarakan kejelekan-kejelekan manusia. Aib-aib manusia dibeberkan kepada halayak, itu namanya ghibah walaupun kenyataannya ada. Sehingga harus memiliki sifat wara'. Sehingga di dalam pembahasan jarh wa ta'dil, ketika disampaikan penyimpangan-penyimpangan adalah hal yang terkait dengan apa yang menjatuhkan dia dari koridor agama. Tidak seluruh kesesatan orang tersebut disampaikan. Mungkin dia tidak sholat duha di rumahnya, ya. Mungkin dia tidak sholat duha, atau berjalan tidak salam, atau hutang tidak membayar, atau mungkin akhlaknya dia itu gampang marah dan seterusnya. Tidak masuk. Nah, namun yang masuk penyimpangan dari si din, agama, manhajiyah dan akidah, ataupun kekeliruan yang mereka tidak mau kembali kepadanya. Sehingga di sini lihatlah, orang yang mengetahui qawaid saja. Barakallahu fikum. Difahami di sini? Tidak semua orang, oh iya, saya memang fulan itu orangnya jahat, saya hutang sama saya nggak bayar, dia memanfaatkan saya, dia begini. Kamu sekarang ringan mencerca dia karena memang ada kepentingan, ya. Jarh wa ta'dil, orang yang menjarah, al-jarihu wal mu'addil, ini orangnya harus wara'. Perkara ini urusan dunia. Namun yang ingin diselamatkan adalah perkara akhirat. Difahami di sini? Sehingga ditanyakan kepada para ulama, apakah dalam jarh wa ta'dil ketika kita menyebutkan penyimpangan-penyimpangan seorang ini adalah ghibah? Jawabannya tidak. Dan telah maktub dalam Riyadhus Shalihin, disebutkan al-Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin, yang ini kitabnya muslimin seluruhnya. Apakah yang mengaku salafi, apakah yang mengaku ahlussunnah jamaah yang lainnya, mereka mengenal kitab Riyadhus Shalihin. Disebutkan, apa ini pengumuman? Disebutkan oleh al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, masih dalam kaitan kitabul ghibah. Maka di sini beliau menyebutkan dalam bab ma yubahu minal ghibah, bab tentang ghibah yang dibolehkan. Ghibah asalnya adalah haram. Ghibah, orang membicarakan kesalahan, aib seseorang, adalah haram. Digambarkan oleh Allah bagaikan memakan daging saudaranya, yang dia itu sudah menjadi bangkai. Maka ini adalah haram. Namun kata beliau, i'lam annal ghibata tubahu li gharadin sahihin syar'iyyin. Ketahuilah sesungguhnya ghibah, membicarakan aib-aib kekeliruan, ini dibolehkan karena ada tujuan yang benar dari sisi syariat. Tujuan yang benar dari sisi syariat. Pertimbangannya pertimbangan syariat, bukan pertimbangan hawa nafsu. Barakallahu fikum. La yumkinul wusulu ilaihi illa biha, yang mana tidak mungkin sampai kepada tujuan tersebut illa biha, kecuali dengan hal tersebut. Al-jarh wa ta'dil, kita pahami, ghibah dibolehkan dengan tujuan yang dibenarkan oleh syariat, di mana tidak ada lagi jalan yang ditempuh kecuali harus kita menghibai orang tersebut.
untuk memperbaikinya. Seorang menyimpang, dinasehati. Seorang menyimpang, barangkali belum tahu, dinasehati. Oh ternyata dia sudah tahu, malah membangkang, malah membela diri, malah menyalahkan orang yang menasehati, malah seterusnya. Oh kalau begitu kita berikan resep nasihat kedua, yaitu didiamkan. Didiamkan menjadi-jadi. Oh kalau begitu berilah resep yang lebih di atasnya, yaitu ditahdzir. Disampaikan penyimpangan-penyimpangannya karena membahayakan umat. Jadi tujuannya nasihat bukan ghibah. Dipahami di sini? Sehingga jangan dipahami kalau ada tahdzir, oh ini menghibai orang. Enggak. Apakah semua aib-aibnya dibongkar? Tidak. Oleh karena itu, kata para ulama, tidaklah boleh berbicara tentang jarh wa ta'dil illa ahluh, kecuali orang yang menguasainya. Maknanya dia tahu sisi mana yang digibai. Oleh karena itu, tidak semua jarh wa ta'dil ini mu'tabar. Setiap jarh yaitu ta'dil mu'tabar, diakui oleh para ulama. Tidak. Namun hal yang menjatuhkan dia dari sisi agama. Sebagai misal, dahulu fitnah Hajuri. Yahya al-Hajuri termasuk diantara guru daripada guru-guru kami. Kita duduk di hadapan beliau 3 tahun setengah kurang lebih, dan kita menyaksikan kezaliman yang dilakukan oleh beliau dan orang-orang yang mengikutinya. Di antara apa yang diperbuat oleh orang-orang yang membela Yahya al-Hajuri, hadahullah, adalah menjarah bukan jarah yang dibenarkan oleh syariat. Sebagai misal yang pernah kita sampaikan, fulan adalah hizbi. Apa alasannya? Karena dia ke Yaman jual kamar. Apa jual kamar? Karena dia dulunya penjual bakso. Lah apa? Wong salaf aja setelah belajar pada jualan, ya. Lah terus apa lagi? Fulan dia itu hizbi. Kenapa? Karena tidak mau membaca malzamah kita. Loh, apa urusannya? Kalian isinya fitnah, tuduhan yang tidak memiliki bukti. Seterusnya tidak dibaca. Terus demikian. Hingga akhirnya muncullah kaidah man laisa ma'ana fahuwa alaina. Orang yang tidak sepakat dengan kita, maka dia menjadi musuh kita. Maka mereka membabi buta. Nah, tidak diterima oleh para ulama. Jarahnya Yahya al-Hajuri terhadap Syekh Abdurrahman rahimahullah tidak diterima. Laini diantaranya karena mereka bukan ahlun. Orang-orang pengikut Yahya Hajuri bukan ahlun fil jarh wa ta'dil, sehingga akhirnya menjarah semua orang tanpa adanya bukti dan seterusnya. Tidak semua orang boleh berbicara jarh wa ta'dil. Namun ketika imam jarh wa ta'dil telah menyampaikan, semua orang yang telah tahu fatwa imam tersebut hendaknya dia menyampaikan untuk menyelamatkan umat. Difahami di sini? Menyelamatkan umat. Umat yang tidak tahu sehingga tahu bahwasanya fulan itu bersalah, supaya kita berhati-hati dari pemikirannya. Dan inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yakni memiliki sifat wara, taqiyan, yang ketiga syaratnya bertakwa. Wa ayyakuna yaqadan, orangnya ini adalah memiliki sifat yaqad, yaitu sadar, waspada, tidak dimanfaatkan, bukan orang yang dimanfaatkan. Mutasabbitan, selalu cross check. Mutasabbit, tasabbut, yakni dia meninvestigasi, mengecek kebenaran tuduhan-tuduhan dan berita-berita yang sampai. Wa ayyakuna aliman bi asbabil jarhi wa ta'dil, dan dia mengetahui sebab
adanya jarh wa ta'dil. Datang seorang, laporannya Syekh fulan begini. Kita lihat perjalanan dia dari dulu. Oh, kau memang sentimen sama dia. Karena dulu ketika masa belajar fulan selalu dekat dengan syekhnya, dipuji, kau tidak pernah, sementara kau berusaha cari muka gak pernah dipedulikan sama syekhnya. Dijelekan, fulan begini, fulan. Oh, tidak. Nah, mungkin datang lagi yang lainnya. Oh, kenapa kau menjarah fulan? Oh, ternyata orang ini punya sengketa dunia yang dia kalah atau haknya diambil oleh fulan, sehingga semangat mencari aib-aibnya disampaikan. Oh, ini tidak diterima karena sebabnya hiqat, sehingga ada istilah jarhul aqran, jarahnya orang yang satu level. Lah itu dilihat, kalau memang sebabnya adalah hiqat, hasad, tidak diterima, tidak berlaku, sehingga datang yang lainnya betul-betul menyimpang dari sisi agama dan pemikirannya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu diantaranya. Oh, kenapa orang ini tidak menjarah? Oh, karena dia tidak tahu penyimpangannya. Kenapa dia mentakdil, memuji? Oh, karena yang dia lihat di hadapannya orang ini selalu baik, makanya dia memuji. Taruhlah sekarang seperti yang sering dijadikan dalih, diantaranya adalah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Sebagai misal, sebagian orang menyatakan tentang Ustadz Dzulqarnain, tapi kan masih dipuji sama Syekh Shalih Fauzan. Jawabannya, ya wajar. Dzulqarnain adalah dulunya pernah menjadi supir Syekh Shalih Fauzan. Kalau supir di sana rata-rata orangnya bahasanya pasaran. Bahasanya apa? Pasar. Yang kalau bicara anta kalam, ana kalam, ma fi kalam. Apa artinya? Anta kalam, ana kalam, ma fi kalam. Kalau Pak Muat tahu, ya. Yang lain enggak tahu mungkin. Maksudnya, aku dan kamu berbicara empat mata, setelah itu rahasiakan. Ana kalam, saya mau ngomong, anta kalam, kau juga cerita, ma fi kalam, setelah itu jangan cerita siapa-siapa. Hah? Bahasa apa ini? Ini bahasa amiyah. Nah, lah supir rata-rata demikian. Lah kalau thalibul ilmi kok menjadi supir mulia, dihargai oleh orang Arab. Ini sebagai misal, salah satu contoh. Ustadz Dzulqarnain dulunya di tempat Syekh Shalih Fauzan demikian. Yang mungkin berbicaranya hadis, oh masya Allah lebih mulia lagi, dan seterusnya. Maka beliau dipuji. Namun apakah Fadilatul Syekh Shalih Fauzan mengikuti perjalanan dia di Indonesia? Jawabannya tidak sampai kepada beliau. Kok tidak sampai? Bukankah asatidah sering ke sana? Jawabannya, wallahu a'lamu bishawab, Fadilatul Syekh Shalih Fauzan itu beliau tinggal di Riyadh, dan kadangkala ke tempat lajnah daimah di Taif. Yang ini bukan jangkauan visa umroh ataupun haji. Wilayahnya lain. Kalau para asatidah datang ke sana aksesnya dengan umroh atau haji. Itu cuma wilayahnya boleh menginjak Mekah, Madinah, Jeddah. Selain itu tidak boleh. Tidak boleh. Ini sisi pertama. Oh, berarti tidak ada masukan. Adapun Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Bukhari, semuanya di Mekah atau di Madinah. Semuanya di Madinah atau yang sekarang kumpul di Madinah. Barakallahu fikum. Sehingga mudah menyampaikan. Nah, satu sini. Sisi yang kedua, kita pernah mencoba untuk bertanya beberapa perkara yang ringan kepada beliau Fadilatul Syekh Shalih Fauzan. Kita sudah berjabat tangan. Assalamualaikum Syekh, kaifa halukum? Ana min Indonesia, indi soal basit ya Syekh. La masa ujib ya bunai, masa ubi ya bunai. Beliau mengatakan, aku tidak mau menjawab. Kadangkala para ulama enggan menjawab pertanyaan. Didaras, kadang dibaca. Tidak semuanya. Lah inilah, sehingga kadangkala akses yang seperti ini tidak sampai kepada para ulama.
Nah, sehingga mereka memujinya karena ya istilahnya para ulama mughtar bidzawahir, tertipu dengan apa yang nampak. Ya, apa yang nampak. Ini barakallahu fikum. Sehingga demikian. Adapun Syekh Rabi mengikuti dakwah perjalanan di Indonesia ini sebelum mungkin kita semua ngaji. Beliau sudah mengetahui tentang perjalanan dakwah di Indonesia dan seterusnya. Nah, ini barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Masya Allah. Orang yang menulis tulisan ini bertanya setiap hari dan belum saya jawab. Yang intinya apakah, namun semakna, Allah musta'an. Nanti intinya mungkin jawabannya nanti di sini. Dia bertanya apakah boleh kita membela kebenaran dengan hawa nafsu. Nah sekarang bertanya apakah benar membela hawa nafsu. Tulisannya jelas. Haji Lukman suruh melazim orang-orang yang tidak masuk paten. Lukman tolong jelaskan. Intinya barakallahu fikum, pahami sekarang. Jarh wa ta'dil, apakah termasuk kita menghibah sekarang? Tadi syarat-syaratnya sudah ya. Jadi tidak semua orang. Lah sekarang apakah jarh wa ta'dil termasuk ghibah? Jawabannya kata Al-Imam Nawawi, ini dibolehkan. Di mana tidak ada jalan kecuali kita harus menyampaikan tentang kesesatan orang tersebut. Di antaranya wa huwa sitatu asbab, dibolehkannya karena 6 sebab. Kita baca sebab yang terkait, yaitu barakallahu fikum ar-rabi', sebab yang keempat. Ada 6 sebab. Sebab yang keempat, tahdhirul muslimin minasyarri wa nasihatuhum, yaitu tahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan, dari kejahatan dan menasehati mereka. Kejahatan apa di sini? Dicontohkan oleh beliau, minha idza ra'a mutafaqqihan yataraddadu ila mubtadi'in. Di antaranya kalau engkau melihat orang yang ingin belajar namun dia mendatangi orang-orang yang melakukan kebid'ahan, gurunya pelaku bid'ah. Au fasikin, atau orang yang fasik, ya'khudhu anhul ilma, dia mau mengambil ilmu darinya. Wa khafa ayyatadarrara al-mutafaqqihu bidzalik, dan kita khawatir orang yang belajar ini masih awam, nanti dia terpengaruh dengan pemikiran orang tadi. Maka fa'alaihi nasihatuhu bibayani halihi, maka wajib bagi orang yang tahu tadi untuk menasehati orang yang belajar tadi. Oh, gurumu itu nyimpang, gurumu itu sesat, gurumu itu bahaya. Diterangkan penyimpangannya. Nah, bisyarti al yaksuda nasihat, tujuannya semata-mata nasihat. Wa hadza mimma yughlatu fi, dan ini banyak orang yang diantara perkara yang orang keliru memahami. Oh, antum kok menjarah Ustadz Fulan ya, Ustadz Fulan. Wah, ini ghibah ini. Ini ghibah. Ini kebencian, tidak. Nah, barakallahu fikum. Ini diantaranya. Dan juga diantaranya, barakallahu fikum, di sana adalah barakallahu fikum. Yang kelima, an yakuna mujahiran bi fisqihi au bid'atihi, yaitu orang yang terang-terangan menampakkan perbuatan fasik, kefasikannya, dan perbuatan kebid'ahan, penyimpangannya. Nah, barakallahu fikum. Maka yang seperti ini fayajuzu dzikruhu bima yujahiru bihi, maka boleh kita untuk menyebutkan dengan apa yang dia nampakkan. Wa yahrumu dzikruhu bi ghairihi, dan tidak boleh kita atau diharamkan kita menyebutkan aib-aibnya yang tidak nampak, seperti dia mungkin hutang tidak membayar,
mungkin keluarganya kacau atau bagaimana seterusnya. Ini tidak disebutkan karena bukan bidang, tidak masuk. Nah, tidak masuk dalam nasihat. Ya, tidak boleh menyebutkan yang lainnya minal ghuyub illa ayyakuna li jawazihi sababun akhar mimma dzakarna. Tidak dibolehkan kecuali di sana ada sebab yang lain untuk kita menyebutkan dari apa yang telah disebutkan. Misalnya fulanah dilamar fulan yang ternyata orangnya kacau. Oh, ini bolehkan, jangan sama fulan lah. Anti itu orangnya lemah. Nanti kalau mendapatkan suami seperti itu tertindas dan seterusnya. Ini tadi difahami di sini. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwasanya kenapa kita bersemangat untuk membahas tentang di sini pernyataan Ustadz Abu Taubah? Karena dengan bab sebagai nasihat awalan bagi diri kita. Yang kedua adalah merupakan nasihat bagi kaum muslimin, dan terkhusus adalah tentang agama ini, di mana sebelumnya kita telah berupaya untuk menasehati baik asatidah di sini atau kami pribadi kepada beliau. Kalaulah beliau tidak menyampaikan syubhat di majelis ini, kita pun enggan untuk membahasnya, karena ternyata syubhat, penyimpangan-penyimpangan ataupun juga pemikiran yang menyimpang yang telah disampaikan kepada khalayak, yang banyak diantara mereka tidak mengetahui ini adalah penyimpangan, maka kita pun berbicara karena ghairah, kecemburuan dari sisi agama, bukan dari sisi pribadi. Kita ada masalah sebelumnya, tidak karena keirian. Hayhat, ma'adzallah, kita berlindung kepada Allah, namun semata-mata karena kita cinta kepada saudara kita. Pertama, sebagai nasihat bagi orang yang menyampaikan tadi, jangan sampai beliau menyampaikan suatu penyimpangan yang disadari atau tidak disadari, disengaja atau tidak disengaja, kemudian diambil dan diikuti menjadi dosa yang terus beranak pinang, yang akhirnya kembalinya kepada orang yang menyampaikan pertama. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Maka di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita membacakan beberapa di antaranya sebagaimana mungkin telah terdengar dalam kaset ataupun antum yang hadir dalam majelis ini, majelis beliau di sini. Maka beliau menyatakan panjang. Alhamdulillah, ini ditulis dari awal sampai akhir. Kata beliau, setelah membacakan, menulis atau duduk di sini, kemudian beliau membacakan sebuah SMS. Ketika membacakan SMS, kemudian beliau menyatakan, sebelumnya ana, atau di sini ini tulisannya Ustadz Bukhari. Panjang sebetulnya di sini, atau di sini kita bacakan dulu. Kata beliau, ana bacakan untuk kalian semua, biar tidak ada lagi permasalahan yang kalian tidak diketahui oleh kalian semua. Tujuan beliau membacakan SMS tersebut supaya tidak ada permasalahan lagi. Namun ternyata justru dengan dibacakan di hadapan umum muncul masalah. Seandainya beliau mau menerima nasihat untuk kembali kepada kalam Syekh Robi, tentu tidak akan ada masalah. Namun justru beliau tidak mengindahkan nasihat yang disampaikan oleh Al-Ustadz Bukhari dan pengurus yang ingin bertekad baik kepada beliau. Setelah proses nasihat demi nasihat, akhirnya karena tidak mungkin berbicara dengan lisan, akhirnya disampaikan surat sekian bendel. Karena Ustadz Bukhari kebetulan tidak sempat, akhirnya diputuskan mengutus Ustadz Baror dan Muawiyah bersama Abu Usamah. Namun Abu Usamah khawatir. Masuk yang singkat cerita, ketika disampaikan, apa jawaban beliau?
yang membuat Ustadz Baror tercengang. Aku tidak bisa membuka map ini atau surat ini sampai dengan Ustadz Bukhari sendiri yang mengantarkan. Duh, padahal surat. Nah ini satu. Dan di dalam surat tersebut hingga akhirnya Ustadz Baror tercengang. Masa ya? Kok gak bisa buka ya? Kenapa ya? Mudah bukanya. Nah beliau gitu, mudah. Pulang bingung, sampaikan ke Ustadz Bukhari yang singkat cerita yang sudah disampaikan Ustadz Bukhari di sini. Akhirnya beliau mengirim SMS karena HP beliau rusak-rusak melalui Ustadz Alimuddin. Yang mana di dalam surat tersebut, di antara pesan yang dipesankan oleh asatidah dan pengurus, ditulis dengan tinta tebal, kalau antum tidak setuju, mohon jangan dibaca di depan umum atau di majelis umum. Ternyata beliau baca atau tidak? Baca SMS-nya. Lah ini amanah yang kecil dilanggar, bagaimana amanah yang lebih besar? Kira-kira beliau menyatakan supaya tidak ada lagi permasalahan, justru dengan dibaca muncul permasalahan. Ini satu. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyatakan, ana minta udzur bila di sini. Ini tadi sudah ini. Maka yang isi SMS tersebut adalah nasihat dari Ustadz Bukhari, adalah supaya Ustadz Abu Taubah menunjukkan sikap yang jelas dan pernyataan yang nyata di dalam menghadapi fitnah yang muncul sekarang tentang So'afiqah, Ashkari dan Dul Akmal. Ini panjang pembahasannya. Dan ini kata Ustadz Bukhari, ini adalah nasihat. Adalah nasihat. Kenapa kok diminta demikian? Karena barakallahu fikum, apa itu fitnah So'afiqah? Fitnah So'afiqah adalah fitnah yang dimunculkan dari Syekh Muhammad ibn Hadi hadahullah, di mana beliau menuduh para duat ilallah, sebagian masyayikh ahli sunnah as-salafiyun, mereka itu dituduh sebagai so'afiqah, dari kata so'fuq, jahil, man laisa lahu bulghah, tidak memiliki bekal, tidak memiliki ilmu. Di antaranya adalah Syekh Arafat Al-Muhammadi hafizahullah, Syekh Abdul Wahid Al-Madkhali, Syekh Abdullah Salfiq Al-Dhafiri, Syekh Abdul Ilah, dan masyayikh yang banyak lainnya dituduh dengan tuduhan so'afiqah. Maka para masyayikh, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, bahkan Syekh Abdullah Al-Bukhari, ini meminta kepada beliau dengan lembut dan lunak, coba apa dasar antum mengatakan mereka so'afiqah? Maka tidak memberikan keterangan-keterangan, lembaran-lembaran yang kemudian dibaca oleh Syekh harfan-harfan. Naam, maka barakallahu fikum, didapatkan ini tidaklah masuk dalam kategori dalil jarh wa ta'dil. Di antaranya beliau mengkritisi sebagian masyayikh, la yaqra'u syatrain biduni khata', tidak bisa dia membaca 2 baris tanpa kesalahan. Nah, kalau sekedar baca mungkin salah dalam bab nahwu, karena mungkin dia bermadhab lain, dia bermadhab dengan madhabnya Ahfash, ini dengan Sibaweh, karena itu khilaf. Nah, barakallahu fikum, ini sebagai misal.
katanya tidak bisa membaca 2 baris tanpa kesalahan, mesti ada salahnya. Lah apakah ini masuk? Orang dikeluarkan dari jarh wa ta'dil ahlus sunnah, menyimpang dari jalan sunnah ketika dia menyimpang dari manhaj yang hak. Sebenarnya kita telah lewat perjalanan fitnah kemarin. Nah, di antaranya pula ketika beliau sampai pada akhirnya beliau murka ketika mengkritisi Abu Abdillah Bushta yang beliau jadikan saksi ketika mau menghajar Syekh Arafat. Ternyata Abu Abdillah Bushta yang tinggal di Belanda ini tidak pernah bersaksi. Bahkan beliau bersumpah, kalau betul aku bersaksi dan mengatakan iya tentang pemberitaan ini kepada Syekh Muhammad bin Hadi, maka aku tantang beliau untuk mubahalah di hadapan Syekh Rabi. Artinya saksi yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Hadi pun berlepas diri. Namun beliau, bukan tuduhan ini, tuduhan yang lainnya, bukan tuduhan yang ini, tuduhan yang lainnya. Namun beliau mendengar ini akhirnya murka kepada Abu Abdillah Bushta. Beliau tinggal di Belanda. Akhirnya beliau murka mengatakan ahir, artinya zani, orang yang bezina. Mulhaqun bi ahlil ahwa, digandengkan dengan para pengikut hawa nafsu. Khamarat, orang yang minum khamar ya, peminum minuman keras dan seterusnya. Tuduhan-tuduhan keji. Lah apakah karena sebab beliau tinggal di Belanda? Alasannya apa? Ya kan banyak barbar, banyak kafe. Padahal kalau nuduh berzina harus dengan saksi. Lihat sampai seperti ini. Sehingga semakin dahsyat fitnah beliau, akhirnya Syekh Rabi menerangkan untuk tidak hadir di majelisnya. Pernah ditanyakan kepada Fadilatul Syekh Shalih Fauzan, tidak disebut nama. Ya Syekh, orang yang menyampaikan di masjid atau majelis ilmunya fulan ahir, fulan pezina, khamarat, peminum khamar dan sebagainya, apakah boleh kita duduk di majelisnya? Kata Syekh, la yajuz, tidak boleh. Seandainya Fadilatul Syekh Shalih Fauzan tahu kenyataan pun akan sama. Nah, ini satu. Oleh karena itu, singkat cerita, setelah waktu demi waktu para masyayikh berusaha menasihati Syekh Muhammad bin Hadi, namun ternyata bitanatus su, beliau terus dihampiri orang-orang yang punya kepentingan, yang berselisih dengan para masyayikh a'immah jarh wa ta'dil. Akhirnya semakin menjadi-jadi, semakin menjadi-jadi, hingga akhirnya tidak memberikan udzur kepada orang yang keliru. Terakhir, sebagaimana ini dibawakan pula oleh Ustadz Ashkari, dijadikan dalil ketika mendengar, oh ini besok yang mau datang ke Jakarta, ke Indonesia ini diantaranya Syekh Abdullah Salfik, diantaranya Syekh Arafat Al-Muhammadi. Maka disampaikan fatwa Syekh Muhammad bin Hadi, mereka orang yang so'afikoh, diantaranya tidak tahu tentang asma wa sifat bagi Allah, yakni yang dimaui ketika Syekh Abdullah Zafiri, beliau menyampaikan sebuah muhadarah tentang pembicaraan sifat adil bagi Allah, keadilan Allah. Tujuan beliau mau mengatakan sesungguhnya diantara keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah meletakkan adanya mizan untuk menimbang amalan seorang hamba. Namun terpeleset. Wa min sifatillahil mizan, di antara sifat Allah adalah mizan. Terpeleset, langsung dicerca, tidak dinasehati. Ketika beliau ditunjukkan ini salah, loh saya ngomongnya adil, enggak, ini buktinya suara antum. Oh kalau begitu aku salah, lihatlah. Kembali dan tarajuk, menulis bayinat, namun tetap tidak dimaafkan. Tetap tidak dimaafkan. Nah ini bukti so'afikoh. Demikian pula Syekh Arafat ketika sedang bercerita para sahabat di perang Hunain, yang antum telah lewat hadisnya dalam kitab Fathul Majid dan akan lewat bersama Ustaz Abu Suhail insyaallah.
dalam bab man tabarraka bisyajarah, hadis tentang para sahabat ketika itu melewati kaum musyrikin yang mereka memiliki zatu anwat. Maka ketika mengatakan karena di antara mereka ada yang lemah iman, para sahabat langsung diilzamkan ini adalah cercaan kepada para sahabat. Berarti Syekh Arafat mencela sahabat. Lihatlah. Maka Syekh Arafat menerangkan bukan itu yang kita maui, bukan itu yang kita maksud. Nah, akhirnya itu menjadi ilzamat bagi mereka. Disampaikan kepada Syekh Rabi hal yang demikian. Syekh Rabi mendoakan jelek bagi orang yang tidak memberikan udzur tadi. Ini bukanlah dalil. Ini bukanlah dalil. Nah, barakallahu fikum. Sehingga Syekh Rabi terus mentazkiyah mereka. Dan para asatidzah kita di dalam mendatangkan para masyayikh ke Indonesia bukanlah sekehendak mereka, namun meminta kepada para ulama, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, siapa yang datang ke sini, kau hubungi fulan, ditindaklanjuti, ya, sehingga mudah. Kami mendapat amanah dari Syekh Ubaid, antum diminta datang ke Indonesia. Nah, demikian. Nah, barakallahu fikum. Tidak sekehendak hati mereka. Berbeda dengan orang sebelah, yang kita dapatkan mereka selalu memanfaatkan orang-orang yang berseberangan dengan Syekh Rabi, namun selalu diembel-embeli dengan nama Syekh Rabi. Seperti mereka ketika mendatangkan barakallahu fikum Abdul Hadi Al-Umairi, yang diflorkan kepada kita wa kana ma'rufan 'inda Syekh Rabi, dan orang ini dikenal di sisi Syekh Rabi. Talbis. Nah, talbis. Para asatidzah demikian. Sehingga barakallahu fikum di sini diminta dengan tegas, karena kezaliman yang ada pada mereka yang memfitnah para masyayikh, maka kita menolong. Maka Ustaz Abu Taubah diminta untuk menerangkan sikap beliau. Di zaman fitnah seperti ini memang harus jelas. Walaupun kita tidak bicara seandainya, namun jangan melemahkan orang yang sedang membela al-haq. Namun ternyata beliau selalu ingin melemahkan. Itu kan fatwa, Tidak lazim kita mengikuti. Ada di sana ulama yang lain, ada di sana ulama yang lain. Ini kalau dalam bab fikih. Kalau dalam bab jarh wa ta'dil tidak berlaku yang demikian. Yang dilihat sesuai kenyataan atau tidak, orangnya thiqah atau bukan yang menyampaikan. Nah, hingga akhirnya beliau terus menyampaikan syubhat yang banyak, yang mungkin itu diantaranya. Nah, dan beliau mengatakan, dan kami, sebagaimana kami di sini, kata beliau, ini yang harus kita perhatikan. Sebagaimana antum sebelumnya, nah, kata beliau, sebagaimana antum kata beliau, sebagaimana kawan-kawan di dalam berbicara dengan ilmu, beliau ternyata mengakui yang disampaikan kepada beliau adalah ilmu. Nah, saya pun juga berbicara dengan ilmu. Saya juga berbicara dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud di dalam masalah seperti ini, yang ana menghormati kawan-kawan semua, saya hanyalah menunggu. Dan sikap ana menunggu sebagaimana dinasihatkan untuk tidak ikut-ikutan, tidak ikut campur dalam masalah ini. Karena nasihat mereka para ulama, di antaranya Syekh Hasan bin Abdul Wahhab Al-Banna, yang supaya kita tidak ikut-ikutan. Namun ternyata Syekh maksudnya tidak ikut tawakuf. Tawakuf dalam jarh wa ta'dil, tidak kita tergesa-gesa menghukumi. Dilihat dulu mana yang benar, mana yang salah. Oh, ini yang benar, kita nyatakan benar. Ini yang salah, kita nyatakan salah. Artinya betul-betul mencari. Demikianlah Syekh Hasan bin Abdul Wahhab Al-Banna. Beliau melihat dan ternyata beliau menyatakan kebenaran bersama Syekh Rabi. Berarti dengan demikian kalau beliau jujur,
Beliau mengatakan dengan ilmu maka beliau harus kembali. Kalau tidak berarti namanya hawa nafsu. Karena para ulama telah mengarah untuk kita kembali kepada kalamnya Syekh Rabi. Nah, dan di dalam akhir pembicaraan yang saya heran adalah yang berbicara dalam bab ini hanya 3 ulama saja, Syekh Rabi, Syekh Ubaid dan Syekh Abdullah Bukhari, sementara yang lain tidak. Apakah beliau lupa qawaid jarh wa ta'dil yang beliau menggelutinya? Apakah beliau lupa dengan kaidah-kaidah jarh wa ta'dil yang sering beliau sampaikan dalam Dars Sahih Muslim? Kalau ulama banyak mentakdil, satu saja yang menjarah, bagaimana kata beliau? Gugur. Lah ini sekarang jarahnya Syekh Muhammad bin Hadi dijarah oleh para ulama, Syekh Muhammad bin Hadi dijarah oleh Syekh Rabi. Artinya tidak, engkau jangan boleh duduk di majelisnya, jangan kau pedulikan jarahnya. Oleh Syekh Ubaid dan Syekh Abdullah Bukhari, 3 ulama. Apalagi, nah, lah ini. Tinggallah di sini, kembali kepada kita kejujuran. Karena jalan orang yang lurus adalah bersama siddiqin, orang-orang yang jujur. Ini diantaranya. Dan beliau menyatakan milih-milih, kalau kita uraikan ternyata itu kembalinya kepada beliau, bukan kembali kepada asatidzah. Kalaulah ternyata Syekh Muhammad bin Hadi sendiri tidak memberikan uzur kepada orang yang bersalah, maka demikianlah para pengikutnya, pembelanya juga tidak memberikan uzur kepada asatidzah yang telah bertaubat. Laskar jihad, asatidzah telah bertaubat secara terperinci, bahkan meminta maaf kepada orangnya. Namun barangkali di sana orang tersebut terus dipoyoki. Rugi kamu memaafkan, rugi kamu memaafkan, ungkit kembali. Sebagaimana mereka sebagiannya dulu bertaubat, sekarang lapor kepada mas saya dipaksa bertaubat. Ya, rujuk dari taubatnya. Ya barangkali demikian, memungkinkan ihtimal. Sehingga di sini barakallahu fikum adalah dalilnya alilah, yaitu sangat-sangat lemah. Wallahu taala ala wa alamu bisawab. Di sini ada pengumuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.